Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai para guru kita, bil khusus ahli nafillah al-ustadz Udin, ahli nafillah al-ustadz Anang, ahli nafillah al-ustadz Haji Iwan, alhamdulillah, dan yang lainnya serta para tokoh sepuh. Kita doakan mudah-mudahan dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat lahir batin sehingga bisa istiqomah mendidik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pada para bapak hadirin, khusus YouTuber yang eksis Pasarijo, mudah-mudahan kita semua selalu dimuliakan dan diberikan taufik serta hidayah dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hubungan kita dirahmati dan diberkati serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mendapatkan pahala besar dan kehidupan dunia lebih-lebih akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja untuk kajian hadisnya, melanjutkan pada hadis yang sebelumnya, yakni tentang keutamaan sholat berjamaah kemudian ngaji, yang mana sudah kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan 6 hal ya. Jadi secara lengkapnya hadisnya adalah man sholat as-sholata ma'al jamaati wa jalasa fi halqatil ilmi wa sami'a kalam Allahi wa amila bihi Allah ta'ala sitata asya'a. Siapa orang yang sholat dengan berjamaah kemudian duduk di lingkungan ilmu atau riungan ilmu, ngaji lah, dan dia mendengarkan firman-firman Allah Ta'ala atau penjabarannya serta mengamalkan pastinya, maka akan diberikan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala 6 hal. Yang pertama adalah rizki yang halal, dan yang kedua adalah selamat daripada siksa kubur. Alhamdulillah itu sudah dijelaskan ya. Nah, sekarang yang ketiganya wayuto, dan diberikan kita buku catatan amalnya biyaminihi, dari arah kanannya. Jadi keuntungan sholat berjamaah kemudian ngaji, intinya gitu ya. Yang ketiga, insya Allah nanti tepatnya di padang mahsyar akan diberikan buku catatan dari arah kanan. Yang ini insya Allah kesananya akan bahagia ya. Nah, itu bisa dijelaskan
di dalam surah Al-Insyiqaq ya, ayat 7 sampai 12, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa yanqalibu ila ahli masrura, tapi wa amma man utiya kitabahu waradhi fa sawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ya, orang kalau diserahkan kitab catatannya itu dari arah kanan, insya Allah nanti hisabnya juga akan dimudahkan. Dan dia pastinya akan kembali kepada kaumnya, ya tentunya yang sama-sama beriman dengan gembira. Karena itu ada beberapa simbol keselamatan sudah ya. Tapi sebaliknya, alhamdulillah, orang-orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi inilah kesimpulan nanti ketika di padang mahsyar ya, sebelum dihisab, sebelum ditimbang amal kita nih, itu pertama-tama diserahkan buku catatan amal kita. Beruntung kalau dari arah kanan, tapi naudzubillah kalau dari arah kiri, apalagi dari belakang. Nah, alhamdulillah ya, kalau yang sholat berjamaah dan ngaji mah itu insya Allah langsung dari arah kanan. Ya, kayaknya jangan kita lewatkan. Itu yang ketiga. Kemudian wayamuru, dan ia bisa melintasi ala siroti, di atas sirot, kal barkil khotib, seperti kilat yang menyambar lah. Jadi yang keempatnya nih, keuntungan ngaji lah. Itu insya Allah ketika melintasi jembatan sirot-sirot itu, bukan siratul mustaqim ya. Siratul mustaqim jalan yang lurus sebenarnya. Jembatan yang ada di neraka nih, yang jaraknya itu 3.000 tahun perjalanan, 1 tahun naik ya, 1 tahun mendatar, dan 1 tahun lagi turun ya. Ya 3.000 tahun ya. Coba tuh. Ya, sedangkan kan yang namanya jembatan di atas neraka mah, itu ada riwayat seperti rambut di belah 7 ya. Kemudian di bawahnya neraka kan. Oh gimana? Ya, jangankan seperti rambut di belah 7. Anggap aja nggak ada ya. Kalau bukan karena amal mah sulit. Nah, makanya pula berkenaan dengan melintasi jembatan di atas neraka itu, sekurang-kurangnya yang selamat ini ada 7 golongan ya. Nah, yang pertama adalah sidikun ini ya, atau sidikin lah ya. Ya, ini orang-orang yang jujur, yang memang segala-galanya, baik perbuatannya, perkataannya, hatinya benar-benar. Nah, ini bisa melintasi jembatan di atas neraka itu seperti kilat yang menyambar, langsung set ada sorga lah, di sorga ya. Itu. Nah, yang kedua al-alimun. Ini tentunya orang-orang yang berilmu ya, yang diamalkan pastinya.
Ini seperti angin yang kencang, bagus sih, set langsung. Yang ketiganya adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang dicintai oleh Allah masih di bawah orang alim ya, tapi alim yang diamalkan. Nah ini masih bagus karena seperti burung terbang. Mantap ya itu juga ya. Iya. Yang selanjutnya yang keempat adalah golongan orang-orang yang mati syahid. Yang tentunya dia perang dengan orang kafir dalam rangka menegakkan kalimatullah dan sampai gugur di medan perang tersebut. Nah ini seperti kuda yang lari kencang. Masih bagus ya. Yang kelima adalah kelompok orang-orang yang melaksanakan ibadah haji yang memang mabrur. Nah makanya apal hajul mabrur lesalul jaja ila jannah itu ya. Nah ini bisa melintasi jembatan di atas neraka itu selama sehari. Masih bagus lah sehari juga ya. Orang-orang mau 3 tahun tadi belum puguh. Ini masih sehari ya. Tapi seharinya di Somo tok sendiri ya. Kan katanya di sana mah sehari juga 1000 tahun. Iya. Iya hari sono membandingkan sama dunia ini ya. Di sono sehari, di kita 1000 tahun. Bagaimana aja? Iya. Ya. Yang keenamnya adalah orang-orang yang taat nih. Ini bisa melintasinya selama 1 bulan. Masih bagus. Yang penting selamat mas ya. 30 tahun. Iya. Dan yang ketujuhnya nih, ini sekali lagi masih yang selamat ya. Adalah orang-orang yang maksiat ya. Yang istilahnya dia masih bisa sempat taubat lagi gitu ya. Nah itu bisa melintasinya di atas neraka selamat juga, rada gemetaran gitu. Bagaimana sih? Ya. Nah selain daripada itu, naudzubillah. Itu pokoknya mah adanya hanya baru menapakkan kakinya langsung. Jadi bawah itu kan tahu sendiri apa neraka. Jadi jangan diandai-andai lah. Emang kalau buat maksiat mah jangan tanggung-tanggung. Iya. Jadi ntar biar malaikat yang kemas ya. Sehingga udah kudu ngejebat lagi langsung dilemparin aja gitu ya. Lewat. Justru nggak begitu ya. Ngelintasi jembatan Sirat dulu di sini. Itu tadi kalau yang 7 kelompok alhamdulillah itu aman ya. Ya, nah tapi itu diantaranya tuh yang paling utama tadi ya, sulit untuk jadi sidikun ya, sidikin sulit. Makanya namanya sampai digandangkan dengan para nabi, para syuhada, sholihin itu kan ya. Tapi insya Allah nih dengan kita sholat berjamaah, kemudian ngaji dan diamalkan, itu kita akan bisa naik. Gitu. Ya. Kemudian wayu saru dan dikumpulkan ya ma'an nabiyina beserta para nabi. Nah ini kita jangankan level nabi ya, level wali sholihin di bawah alam gitu ya. Apalagi nabi mah, karena yang namanya nabi mah udah jelas dah. Di dalam Al-Quran juga udah benar-benar secara tersendiri itu mendapatkan nikmat ya. Ya, sebagaimana juga kepada para sidikin, syuhada dan sholihin. Tapi insya Allah kalau kita nggak
kalau kita sholat berjamaah, ngaji dan diamalkan, ini kita akan bisa dikumpulkan masuk surganya bersama dengan para nabi. Dan yang terakhir, yang keenam, keuntungannya adalah wabana, dan membangun Allah lahu baginya baitan, suatu rumah fil jannati, di surga, min yakutati hamroa, daripada intan yang merah, lahu yang ada padanya arbauna baban, 40 pintu. Jadi yang keempat nih, yang keenam maksudnya ya, keuntungan ngaji adalah pasti Allah akan bangunkan nanti di sorga ya sebuah rumah, bukannya dari bata lagi, apalagi hebel mah gitu ya, tapi dari mutiara, dari intan. Di dunia kita boro-boro ya, yang namanya intan, mutiara, emas juga ya, apalagi buat bangunan. Iya, tapi di surga nanti insya Allah itu akan diberikan tuh bagi orang-orang yang memang sholat berjamaah dan ngaji serta pasnya diamalkan. Makanya mudah-mudahan kita selalu istiqomah lah, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan yang disebutkan tadi ya. Yani yang pertama, insya Allah kita akan diberikan rezeki yang halal. Kemudian yang kedua, selamat daripada siksa kubur. Ketiga, kita bisa terima catatan dari arah kanan. Keempatnya, bisa melintasi jembatan di atas neraka seperti kilat yang nyambar. Yang kelimanya, dikumpulkan bersama dengan para nabi. Dan yang keenamnya, pasti dibuatkan rumah di sorga dari intan ya. Bahkan ada keterangan ya, sekurang-kurangnya nih nanti di akhirat, artinya paling miskin penghuni surga itu mendapatkan kapling 10 kali lipat dunia ini. Paling miskin. Hah? Misinya justru ya. Yang jelas Pak, lambang kepuasan di sana mah gitu ya. Iya. Jadi kayak ada istilah kan, laki-laki sudah dapat bidadari ya. Terus suka ada tuh yang nanya perempuan, kalau perempuan dapat apa? Masa dapat bidadara gitu ya? Ya kan kalau laki-laki mah di dunia juga boleh daripada satu ya. Kalau perempuan mah nggak bisa, di sana juga sama. Begitu, nggak bisa punya suami 2, 3 gitu ya, tetap. Tapi yang jelas mah itu simbol kepuasan. Ya, karena kan yang namanya lelaki kepuasan di mana coba? Di situ, makanya dihibur dengan berupa bidadari. Nah itu dia. Kalau perempuan mungkin ya kepuasan dari apa? Maka itu simbol aja gitu ya. Nah, makanya itu diberikan 10 kali lipat dunia, paling miskin di sana. Oh, katanya kalau buat di dunia aja dah katanya. Nanti di akhirat mah bagi 2 lah gitu ya. Biar enaknya sih, dunia enak, akhirat lebih-lebih gitu. Tapi kan itu ada kan ya. Kenapa di dunia ini istilahnya enggak lain, setiap amalan kita yang pahalanya luar biasa itu enggak dibalas langsung nih. Ya contoh lah, kita sholat sunnah fajar 2 rakaat aja kan itu ya. Itu kan udah ketahuan lebih baik daripada dunia beserta isinya ya. Ya bahkan ngaji juga nih diantaranya 1 jam lebih baik daripada dunia beserta isinya. Tapi kenapa nggak dibuktikan? Muat di dunia. Nah itu satu ya. Satu nggak muat. Ya sebab kalau 1 orang aja tuh dikasih
Terus yang lainnya gimana nanti? Satu. Nah yang kedua, yang namanya dunia mah ini enggak kekal, betul di dunia mah ya. Kalau enggak ninggalin pasti ditinggal. Yang ada akhirnya duka ya. Orang yang miskin juga kalau meninggal baku berduka aja, apalagi yang kaya ya. Kalau kurang kan. Gitu. Nah, makanya itu enggak di dunia. Dan yang ketiganya nih biasanya kalau dunia mah makin banyak melalaikan. Ya, makanya nih Allah itu kasihan kalau dikasih di dunia, takutnya ntar dia meninggalnya berduka karena ditinggalkan harta yang begitu banyak ya. Keduanya itu tadi lalai, begitu. Nah, makanya kita tetap kalau minta kepada Allah supaya kaya ya, asal yang halal pastinya. Tapi seandainya belum diijabah, belum ya sebenarnya pasti diijabah, cuma ada gantinya gitu ya, berupa apa gitu ya. Tapi yang jelas ya sebagaimana para wali, makanya kalau ngedoa itu gak pengen diijabah di dunia, pengennya di akhirat. Karena di akhiratnya tadi simple, nggak melalaikan dan kekal gitu ya. Jadi itulah tentang keutamaan ngaji, di antaranya sebagai kajian hadis. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin rahimakumullah, untuk kajian fikihnya kita melanjutkan tentang kurban ya, karena masih momen kurban. Namun sebelumnya saya sampaikan di antara keutamaan ibadah kurban ya. Ya. Yang diantaranya sebagaimana pernah nih Nabi Allah Daud alaihissalam munajat pada Allah Subhanahu wa taala, menanyakan tentang pahala kurban daripada umat Nabi Muhammad SAW sekitar ya. Itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sawabu an mutiyahu bikuli sya'ratin. Adapun pahala kurban itu aku, firman Allah ya. Tapi bukan enggak ada di Al-Qur'an, berarti ada susi. Itu aku akan berikan kepadanya dengan setiap bulu ala jasadihi yang ada di badannya asroh hasanatin 10 kebaikan wamhua, dan aku hapuskan anhu darinya asroh sayatin 10 keburukan wa arpa'a. Ini kenapa fil mudhari arba'a ya? Karena di awalnya ada an motia gitu ya. Jadi maktub semua dalam ilmu nahwu gitu ya. Dan aku angkat lahu baginya asra zarajatin 10 derajat walahu, dan baginya bikuli saratin untuk tiap-tiap rambut qasrun sebuah istana fil janati di surga wajariyatun, bahkan bidadari wa markabun, dan kendaraan min jawatil ajnihati yang mempunyai sayap ya. Jadi pernah nih Nabi Allah Daud pengen tahu tentang pahala korban daripada umat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu tadi ya. Satu,
diberikan untuk setiap rambut nih yang ada yang di korbannya ya. Ini ada yang mengatakan yang korbannya, ada juga yang di binatang yang di korbannya gitu ya. Ya makanya nih kalau yang korbannya itu kan kalau udah mulai dia azam untuk korban mulai besok nggak boleh, sebenarnya nggak wajib sih nggak. Yang jelas sunnahnya jangan motong kuku. Iya sebenarnya kuku nggak apa-apa sih. Yang nggak boleh mah kumis, jenggot ya. Pokoknya mah bulu-bulu, rambut-rambut. Kenapa ini tadi nih? Ya. Jadi setiap rambutnya itu tuh, setiap helainya itu akan menjadi 10 akan menjadi 10 kebaikan, akan menjadi penghapus 10 keburukan, dan akan menjadi 10 pengangkat derajat, dan menjadi setiap helainya itu jadi istana nanti di surga. Bahkan wah udah jelas dah, setiap helai rambutnya itu akan diganti bidadari. Ya gitu ya. Nah, itu luar biasa tuh. Tapi ada juga sih memang yang mengatakan pendapat justru binatangnya yang dianggap bulunya ini ya. Wah, makanya tuh kalau korban itu bagusnya mah tuh yang bulunya banyak. Jangan yang botak, ini malah dicukur kadang-kadang ya. Iya. Tapi memang yang akurat mah tadi tuh ya, karena memang ada aturan. Kalau memang orang itu udah mau korban, jangan memotong bulu-bulu yang ada di bagian tubuh itu ya gitu. Nah itu bagi utama keuntungannya. Nah sedangkan ternyata nih akibatnya juga nauzubillah nih. Nah sebagaimana hadis di dalam ancamannya ya tentang orang yang sudah mampu tapi dia nggak korban, sama juga nih ya, itu hampir seperti yang udah haji, udah wajib, udah mampu tapi belum juga haji ya, kurang lebih walaupun dia rajin sholat ya, rajin ibadah, itu kemungkinan matinya Yahudi Nasrani. Nauzubillah min dzalik. Itulah mungkin ya motivasi untuk kurban selanjutnya. Inilah sebagai fikih kurban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua DKM Masjid Jamiat Taqwa Akhirnya Ustaz Haji Iman Masuki ya. Wa yujzi'u, dan cukup pihak di dalam berkorban al-jaz'u ya, domba lah, minadon ini yang upak satu ya, minadoni daripada domba, gua yaitu malahu, domba lahu yang padanya sanatun, umur 1 tahun wa tohana, dan memasuki pisaniati pada usia 2 tahun. Jadi ini ukuran korbannya ya, binatang khususnya domba itu antara yang bulu untuk kambing ya, yang bulu tebal namanya apa tuh? Domba ya. Kalau yang tipis kambing itu ya. Jadi intinya kalau yang bulunya tebal itu untuk mencukupi korban termasuk eka yang sama aja. Jadi mau korban mau eka sama aja kalau usia. Ingat ya, jadi perbedaan korban sama eka itu hanya nih perbedaannya ya. Satu, waktunya. Kalau eka mah bebas kapan aja. Ya, termasuk di musim haji itu. Masih boleh ekam. Yang kedua, kalau ekamah seumur hidup sekali. Ya, tentunya kalau laki-laki 2, kalau perempuan 1.
Tapi seandainya laki-laki juga hanya mampu satu, ekain aja dulu. Jangan nunggu sampai 2, sebab nanti takutnya 2 kagak, 1 enggak. Ya. Nah kalau korban mak itu setiap tahun kalau ada mah. Makanya kalau bicara korban mah jangan bahasanya, saya mau udah korban. Kalau ada mak terus, ya. Jadi beda dengan eka tuh. Yang ketiganya, kalau eka mah tulangnya beda. Jadi dia sendi-sendinya, dia tulang-tulangnya jadi patahin kalau eka ya. Makanya mendingan kalau eka mah kita ini sendiri aja, olahin sendiri ya. Jadi kalau mau dipatahin yang sendi-sendi aja. Dan memang dia mah sunahnya dibagi matang. Jadi sengaja masak nanti diantarakan ke tetangga gitu ya. Beda dengan korban, bebas korban. Nah, jadi itu bedanya tuh ya. Terutama tuh tadi masalah eka korban mah enggak mesti udah ya. Makanya bahkan nih sampai ada juga pertanyaan, kalau orang belum eka boleh nggak korban? Itu sudah ada, nggak boleh korban kalau belum eka mah, nggak masalah. Ya karena memang yang namanya eka mah kan itu hukumnya hak orang tua ke anak ya. Ya tentunya dari mulai lahir sampai balik. Ya nanti ada seperpasannya. Adapun kalau sudah balik mah itu terserah, enggak sesunah muakat orang tua ke anak gitu ya. Makanya dibandingkan dengan korban, ya berarti utama korban gitu. Makanya kalau memang dia proporsional aja, mungkin adanya lagi waktu korban. Ntar kalau habis korban karena memang dia sudah bersyukur diberikan disi lagi eka gitu ya. Jadi yang jelas pada dasarnya eka mah hak orang tua ke anak gitu ya. Gitu. Adapun kalau dia sendiri udah mampu itu boleh-boleh aja gitu ya. Jadi itu. Nah kemudian wasani ya, dan yang sudah kalau kupak copot gigi ya maksudnya ya. Iya. Wasaniu iya, dan cukup juga yang sudah gugur giginya 2 ya, minal magi daripada mbe tadi. Wahwa yaitu malahu mbe yang ada padanya sanatani usia 2 tahun wa ta'ana dan yang masuk pisalisati pada usia 3 tahun tuh. Jadi kalau yang bulunya tipis mah tuh ya, itu memang ada 2 kemungkinan. Kayak sama tadi juga tuh yang domba itu ya, yang bulu tebal. Jadi kalau memang belum coplok giginya ya, tapi udah usia 1 tahun lebih, boleh. Sebaliknya nih, dia belum ada usia 1 tahun lebih ya, belum ada 1 tahun tuh, tapi udah coplok, boleh. Iya, itu 2 ya. Pokoknya mah kalau domba, kalau memang dia sudah coplok giginya walaupun belum usia 1 tahun lebih, itu boleh dipakai kurban maupun eka. Atau sebaliknya, belum coplok ya giginya, tapi udah usia 1 tahun lebih, itu juga boleh. Nah, kalau yang bulunya jarang itu yang maksudnya, iya, kambing, aduh bingung ya. Pokoknya ngebedainnya yang bulunya tebal sama yang, iya, tipis itu aja ya. Jadi tuh kalau yang bulunya tipis mah tuh, itu dia sama lagi. Kalau udah coplok walaupun belum usia 2 tahun lebih, boleh dipakai kurban dan eka. Atau sebaliknya, dia padahal mah belum coplok juga nih giginya, tapi udah usia 2 tahun lebih gitu ya, itu juga boleh. Iya, lebih panjang lagi dia usianya. Makanya
kalau mau cepet-cepet kan tuh, kalau beternak kan dengan domba aja ya. Jadi setahun lebih udah kejual, udah kepake gitu ya. Itu kalau domba, makanya tuh kalau mau eka hati-hati ya. Khususnya jangan asal kambing aja, jangan asal domba aja ya. Apalagi kita nggak tahu itu apakah muni usia belum gitu ya. Ya kan kalau walaupun itu diekain kemudian usianya belum mencapai, itu nggak jadi. Jadi jangan sembarangan. Jadi cek dulu gitu ya. Ini kan kalau ada paket-paket itu ya, tuh nggak mau tahu kambing mau bagaimana ya. Yang penting mah udah dijadiin sate gitu ya. Iya. Apalagi sekarang ini kalau ada paket umpamanya di bawah 1 juta, kayaknya meragukan itu. Harga kambingnya sekarang yang setahun udah sulit ya. Iya, 1 juta. Jadi kalau mau eka susah tuh ya. Ya pun kalau korban rata-rata langsung di ini ya. Kan kalau eka mah suka paket tuh. Itu periksa dulu kambingnya gitu ya, akan dipotong ya. Jadi jangan asal jadi kirimin satenya gitu ya, atau gulainya gitu. Itu nanti takutnya doang belum memenuhi syarat, itu akhirnya nggak jadi. Gitu. Lah katanya baik sangka aja nggak bisa begitu dalam ibadah. Ya dalam masalah ini nggak bisa artinya yang penting mah kita nyangka baik sangka bahwa itu udah umur. Tetap aja walaupun kita baik sangka itu udah cukup umur, kalau memang kenyataannya belum umur mah tetap nggak jadi. Memang bagusnya mah kalau eka mah kalau memang mau itu mah sendiri gitu ya. Tadi kan mau lainnya juga rapi ya. Jadi lebat tulang-tulangnya nih jangan dipotong. Kalau eka mah ya kecuali sendi-sendinya gitu ya. Ya. Memang apa tuh tujuannya? Tapaul kalau bahasa agama. Maksudnya gimana? Jadi ya mudah-mudahan dia itu di dunia ini dalam hidupnya nggak mengalami kecelakaan. Seandainya kecelakaan juga itu nggak nyampe potong tulang-tulangnya. Itu tapaul ke situ. Dan terutama nanti di akhirat dikubur ya, mudah-mudahan dia itu nggak ngalami sisa kubur gitu maksudnya Pak. Begitu makanya. Nah jadi itu kalau domba dan betu ya. Jadi jangan asal aja. Kemudian wasani, sekarang onta nih ya, onta. Di kita mah nggak ada ya. Iya. Iya, ada juga di kebun binatang nggak ada yang kebeli ya, susah itu juga pengen datangin dari. Iya. Nah yang jelas sudah tahu juga gitu ya. Kan nanti kalau kita di Mekah kadang-kadang suka dam itu pakai onta ya. Iya. Wasaniu minal, dan mencukupi juga daripada yang tadi ya, yang kupak 2 minal ibili daripada onta. Malahu yang mana itu khamsusinina usia 5 tahun wato'ana dan memasuki bisa disati pada usia ke 6 tahun. Jadi kalau onta nih itu sekurang-kurangnya yang boleh dipakai kurban itu usia 5 tahun masuk ke 6 tahun. Gitu ya. Jadi 5 tahun lebih lah gitu aja. Iya, enggak asal lebih seminggu juga, sehari 2 hari udah boleh gitu ya. Iya hijriah pastinya ya. Yang hitungnya tahun hijriah pastinya ya, bukan masa ini. Nah sama ini juga, seandainya belum usia 5 tahun lebih ya, tapi udah kupak gitu bahasanya, boleh korban gitu ya. Gitu. Nah itu unta. Nah sekarang sapi bagaimana nih? Wasaniu minal baqor, wasaniu dan yang kupak 2 minal baqori daripada sapi malahu, yaitu binatang yang ada padanya sintani usia 2 tahun wato'ana dan memasuki pisalisati pada usia ke 3 tahun. Jadi kalau sapi kebo termasuknya. Ya, nah itu usia berapa? 2 tahun masuk ke 3-nya. Yang jelas mah
tahun lebih lah gitu aja ya. Jadi untuk sapi, kerbau itu yang udah boleh dipakai kurban itu usia 2 tahun lebih ya. Gitu aja. Iya, sama kambing itu tadi ya. Ya, nah itu sama lagi. Kalau memang udah kupak mah, walaupun belum usia 2 tahun lebih, boleh. Itulah ya tentang kriteria usia daripada binatang hewan yang untuk korbannya. Nah sekarang bagaimana nih kalau yang sifatnya kolektif nih ya? Waktu jisiu dan mencukupi al badanatu unta min sab'atin daripada sabatin daripada 7 orang istaroku yang mereka bersamaan pitadhiyati di dalam berkurban biha dengan 1 ekor unta tersebut. Jadi unta sama kerbau ya, sama sapi ya. Itu cukup untuk 7 orang. Ya bahkan baik itu semuanya kurban maupun ada sebagiannya eka, boleh. Ya bahkan ada juga keterangan ya tadi tuh untuk 1 domba itu boleh, ada yang mengatakan diniatinnya buat eka ongkoh, korban ongkoh, ada juga. Iya, itu pendapatnya gitu ya. Gitu. Nah jadi nih 1 ekor unta itu boleh untuk 7 orang tuh. Ini mungkin budaya bikin bagus ya. Nah, itu kalau sekarang kalau sapi bagaimana? Waktu jisiu dan mencukupi al-baqaratu sapi ansabatin daripada 7 orang kadzalika sama seperti tadi unta ya. Jadi sapi juga sama tuh. Kerbau tuh ya. Nah, cuma sekarang nih ada di viral tuh. Jadi di India yang namanya sapi tapi kecil, ngelebihin kecil daripada domba. Namanya sapi. Udah lihat belum? Hah? Ada ya di India itu. Namanya sapi apa ya? Ah? Iya, itu ya. Iya jadi pertanyaan itu. Kan kalau dari sini asal namanya sapi ya berarti cukup untuk 7 orang. Tapi ini ada sapi di India itu lebih kecil daripada domba. Nah pertanyaan, boleh buat 7 orang? Kan pastinya harganya juga lebih murah kan daripada domba ya. Iya itu saya juga belum dipikirin ini. Iya. Benar. Itu memang lebih kecil dari domba ya. Emang itu di India kan jadi salah satu ini kan yang namanya sapi mbak ya. Ya jadi pemujaan bahkan ya. Itu katanya ya jadi teman makan, jadi teman tidur segala apa ada dah ya. Itu tadi tuh si api tuh ya. Namanya sapi apa tuh ya? Itu ada lebih kecil daripada embe. Bukan sapiring ya? Hah? Bukan sapiring. Bukan, sapiring mah katanya. Ya. Iya. Hanya itu. Nah kemudian waktu jiziu dan mencukupi as-1 ya, domba ansahsin daripada seorang wahidin yang 1 ya. Jadi kalau domba mas biasa untuk korban termasuk ya kalau eka mah tadi ya bagaimana laki tubuhnya. Yang jelas mah untuk mencukupinya itu 1 orang 1 ya porsinya gitu ya. Nah gitu. Nah ini wahwa untuk 1 ekor domba abdolu itu lebih utama min musyarakatihi daripada bersamaan bibairin korban unta benar ya bairin ya atau sapi ya. Jadi ini kalau mau dihitung-hitung mana ya memang kalau dari keutamaan mana
7 onta, 7 sapi lah ya, 7 orang, sama domba berapa? 1 orang ya. Ya sebenarnya utamanya 1 domba 1 secara ininya ya. Tapi kemaslahatan ya, kemaslahatannya kita. Jadi kan kalau domba itu 1 paling berapa kilo ya? Dagingnya ya 1. Kedua, kalau domba biasanya banyak yang pantang. Benar nggak? Yang darah tinggi udah dah. Ya nggak semua lah gitu ya orang. Nah sementara kalau sapi mah ya, itu kan dagingnya banyak, kemudian orang banyak nggak makan gitu ya. Walaupun darah tinggi juga bisa-bisa aja ya. Iya, bahkan kesonanya bisa buat bakso segala ya. Tuh, makanya ini katanya untuk yang 1 sapi ini kurang 2 porsi lagi ya. Kurang 2 orang ya. Ya mudah-mudahan pada waktunya ada waktu kurang lebih 10 berapa? 9 hari lagi ya. Tapi dari sekarang itu. Ya itu ya. Ini diisi ya. Itu ada 2 lagi. Gitu. Nah kemudian wa abdalul anwa'il udhiyati, dan lebih utama macam-macam kurban ibilun. Tuh ya. Tuh, yang pertama unta. Summa bakorun, kemudian bukan Bogor ya. Bakorun bukan Bogor. Kan kalau di Ono mah nggak ada huruf O gitu ya di Arab. Terus nggak ada huruf G lagi. Iya. Kemudian sapi summa gonamun, baru tuh kambingnya. Jadi itu kalau runtutan keutamaan mah sebenarnya mah tadi ya 1 unta nggak ada di kita mah. Kedua sapi, ketiga baru domba. Nah itulah binatang kurban yang boleh ya. Sekarang nih sebaliknya nih, binatang-binatang kurban yang enggak mencukupi nih harus diwaspadai nih ya. Jadi jangan asal binatang ternak aja. Kenapa? Kuda enggak ya, enggak ada kategori di sini ya. Dan kuda makanya itu kategorinya halal enggak gitu ya. Kalau menurut penjauh sapi sih kayaknya enggak halal gitu ya. Hah? Kalau macam lain mungkin ada yang halal gitu ya. Iya. Nah kemudian warbangun, ini kudu tahu nih ya. Ini yang harus diwaspadai pada binatang ini. Warbaun dan 4 wafibadin nusai, dan pada sebagian matan mah pakai ibarat warbatu, bukan arbaun lagi. Jadi bedanya antara tembak butuh dengan enggak gitu ya. Yang jelas sama maksudnya. Latu jisiu itu tidak mencukupi dohaya di dalam berkurban. Jadi ini ada 4 kelompok binatang nih, baik itu unta, sapi maupun domba yang enggak mencukupi dipakai korban, artinya nggak boleh, nggak sah. Ya, makanya jangan asal ini aja ya. Iya, sama mau unta, mau sapi, mau domba ya. Nah apa aja tuh? Ahaduha, yang pertama al-aurau, yaitu yang picek al-bainu, yang nyata. Aidohiru, yani yang nyata auroha ya. Itu apa namanya, piceknya gitu. Jadi bukan buta, ini mah buta makruan. Iya. Iya. Jadi itu yang pertama yang nggak boleh dipakai kurban ya, itu yang matanya picek yang emang jelas nyata ya piceknya tuh. Jadi itu jangan dibeli tuh, sebab itu apa namanya nggak mencukupi ya, nggak sah tuh.
Jadi jangan asal kambing aja gitu bahasanya ya. Ah, ada emang? Oh, kakinya 3? Enggak, apalagi ntar ada ya, kakinya 3 itu enggak termasuk ya. Begitu. Jadi itu yang harus dihindari ya untuk binatang korban. Yang pertama tuh jangan yang picek ya. Iya, yang kalau buta mau jelas dah. Ini picek sebelah juga sih, itu nggak boleh. Itu ya. Gitu. Nah kemudian wasani yang keduanya, baru nih pincangnya. Al-arja'u itu yang pincang, al-bainu yang nyata, arjuha pincangnya. Gitu. Jadi yang kedua nih, yang enggak boleh, enggak cukup, enggak sah untuk dijadikan korban adalah yang memang dia nyata pincangnya ya. Makanya jangan asal murah, kok katanya gini, biarinlah. Yang penting mau murah, dia dagingnya mau utuh ini. Nggak boleh. Iya. Jadi walaupun itu nggak mempengaruhi kepada daging ya, kalau memang itu pincang mah nggak boleh dipakai korban gitu aja. Makanya hindarkan. Ya. Kenapa? Gundul? Maksudnya? Oh, nggak bertanduk. Iya. Jadi kalau memang asli dari sononya nggak ada tanduknya ya, nggak masalah, ntar ya. Jadi ya, gitu aja. Iya. Iya. Gitu. Ya kecuali kalau memang nggak bertanduk itu memang potong gitu ya. Ya kalau memang dari sononya mah nggak masalah gitu. Kalau memang dari sononya ya. Nah, itu. Nah kemudian wasalisu ya. Yang ketiganya al-maridotu, yaitu yang sakit, al-bainu nyata, marduha sakitnya. Jadi yang ketiga nih yang nggak boleh dipakai kurban termasuk eka ya, baik unta, sapi maupun mbek ya. Iya, kambing lah termasuk ya. Itu yang sakitnya jelas nampak. Begitu. Ya, nah bagaimana kalau sakitnya sedikit aja gitu ya, sekedar aja, nggak masalah. Kalau, iya, jadi kalau memang sakitnya hanya sekedar nggak masalah gitu. Nah sama tadi juga seperti kaki yang pincang ya. Bagaimana kalau memang dia itu pincangnya keseleo ya, bahkan seandainya keseleo ya, walaupun pincangnya itu karena menidurkan waktu di kurban tuh tadi, itu tetap nggak boleh tuh. Makanya itu bobay lagi ketika ngejatuhin juga jangan asal itu ya. Iya. Umpamanya ini mah waktu belinya mah bagus, tapi begitu dijatuhin ya sakana terlalu, akhirnya itu sampai kalau berdiri lagi nggak bisa tuh ya, pincang. Nah itu sama nggak boleh juga ya. Gitu ya. Gitu. Nah dan yang keempat nih ya, binatang yang nggak boleh dipakai kurban tadi nih yang ditanyakan ya. Waswarobiu dan yang keempatnya ajkau ya. Yang nggak boleh dipakai kurban adalah al-ajkau, yaitu binatang yang terlalu kurus nih Mbak ya. Yang terlalu kurus tuh nggak boleh juga. Yang terlalu kurus ya, makanya jangan lah, yang penting murah nih, nggak boleh juga ya. Kalau yang terlalu
kurus ya. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang tanduknya potong nih ya tadi ya? Wajziu dan mencukupi al-hisniu binatang yang dikebiri. Boleh tuh kan supaya gemuk ya. Kan pada dasarnya sebenarnya mak itunya hilang ya. Yang non dikebiri ya. Tapi boleh tuh. Iya. Jadi yang jelas mah binatang kebirian. Iya, boleh. Hah? Boleh ya. Ya justru kan dia mah biar gemuk ya. Padahal itu kan salah satu ininya. Nggak ada gitu ya. Tuh gitu. Jadi yang di itunya tuh orang juga mungkin bisa tuh kalau pengen gemuk ya. Nah termasuk wal maksurul korni itu ya, yang patah tanduknya tuh. Ya. Jadi yang patah tanduknya tuh ya. Itu juga yang pecah-pecah, maksudnya pecah ya, bukan patah ya, yang pecah. Ini kalau memang enggak mempengaruhi kepada kekurangan dagingnya nanti. Yang enggak lah, yang namanya tanduk makan enggak ngaruh ya ke dagingnya. Gitu. Kemudian wajiu dan mencukupi juga aidon juga pakidul kurun. Nah ini tadi ditanyakan ya. Itu binatang yang tidak memiliki tanduk. Wahia dan inilah al musammatu bil jaljai ya, yang dinamakan dengan jalja ya. Binatang, kalau jadi bahasa Arab itu kalau binatang yang nggak ada tanduk itu namanya jalja, itu boleh. Iya, asal tadi aslinya gitu dari sononya ya. Kalau memang nggak ada tanduknya karena patah, itu nggak boleh. Tapi kalau memang aslinya dari sono, boleh ya. Nah kemudian walatujiu nih, enggak mencukupi al maktuatu yang putus kulul uzuni setiap telinganya. Ya wala ba'diha dan sebagainya, wala makhlukatin dan yang diciptakan bila uzunin tanpa telinga tuh. Jadi kalau yang telinganya patah nih, putus ya, itu nggak boleh, nggak cukup. Gitu. Atau setengahnya nggak cukup juga. Bahkan yang memang nggak ada telinganya, kan suka ada tuh, yang saking ininya telinganya sama sekali nggak ada. Jadi kalau memang yang telinganya besar, tanduknya nggak ada, boleh. Tapi kalau sebaliknya nih, tanduknya panjang, telinganya nggak ada sama sekali, itu nggak boleh. Gitu ya. Ya takutnya umpamanya kan kambing mah seandainya dipotong telinga nggak mati kan. Ada orang punya kambingnya karena kalau memotong semua kan sayang, dipotong aja telinganya dulu ya, di sop gitu ya, atau buntutnya gitu. Nggak mati enggak ya? Enggak. Haram tadinya ya. Haram ya, gitu ya. Nah, termasuk nih ya, tidak mencukupi walal maktu'atu zanbi ya, dan yang terputus buntutnya wala ba'dihi dan sebagian buntutnya itu nggak boleh juga. Tadi ya perlu bicaranya. Jadi kuping, buntut itu kalau putus bahkan setengah sekalipun itu nggak mencukupi untuk kurban, gitu aja ya. Gitu ya, pokoknya mah biasanya sih udah disurvei gitu ya sama kesehatan hewan itu, mana yang layak buat kurban, mana yang enggak gitu ya. Tapi takutnya doang tadi yang turun dari mobil ya, itu kan ya bagi dia mah yang penting nggak jual, murah-murah juga dijual kan gitu ya. Nah kita yang belinya
hati-hati, jangan asal murah aja lagi. Ternyata orang yang sudah mengeluarkan apalagi berupa tadi sapi ya, tentunya kan itu untuk 7 orang, itu gara-gara pincang akhirnya nggak sah semua gitu. Makanya itu harus diketahui gitu ya. Mungkin cukup ya untuk kajian fikih khususnya tentang korban. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ntar aja ya kita bari kopdar gitu. Ya, ntar aja Mbak ya. Ya, ntar kita beresin dulu ya. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka malam terbaik bi ilahin hajatin wa sanadul alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi alhamdulillah. Jazakallahu khairan di Tuhan yang menyampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi pelajaran untuk kita dan berdampak akhir kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sebelah itu atau kan puasa ya Eropa taruh ya